Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Kak Vera dan kakak-kakak yang lainnya di ibadah Galeri Bible Kids. Yeay! Wah, gimana nih kabarnya adik-adik? Pasti semua bersuka cita di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan Kak Marpen akan memimpinnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Gembala yang baik, pada saat ini kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau beribadah kepadamu, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Semua pasti bersemangat untuk memuji Tuhan. Kakak mau ajak semua bangkit berdiri, kita mau pujikan. Apa kabar? Mari bergembira. Bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Sebagai anak Tuhan, kita harus saling mengasihi, salah satunya mengasihi teman-teman kita. Kita memujikan, ku mau jadi teman yang mengasihi. Mau jadi teman yang mengasihi, ku mau jadi teman yang mengasihi, ku mau jadi teman yang mengasihi, 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 mengasihimu. Sekali lagi ya teman-teman. Mau jadi teman yang mengasihi, mau jadi teman yang mengasihi, mau jadi teman yang mengasihi, 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 mengasihimu. Adik-adik yang di rumah, meskipun kita semua merasa bosan, tetapi ada pujian yang mengatakan bahwa kasih itu sabar, nggak boleh marah-marah. Yuk kita pujikan pujian ini. Semua masih bangkit berdiri, kita pujikan KASIH. Sekali lagi ya, kita katakan KASIH. Kasih itu sama, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita pujikan sekali lagi KASIH. Itu apa? Kasih itu sama, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sama, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan.
Yuk, semua sikap yang baik, persiapkan hati kita mau pujikan damai sejahtera. Damai sejahtera ditinggalkan bagiku. Damai sejahtera diberikan padaku. Dan apa yang Tuhan berikan padaku tak seperti yang diberikan dunia. Takkan pernah aku takut lagi, karena Tuhan bersamaku. Kita pujikan pujian ini sekali lagi, damai sejahtera. Damai sejahtera ditinggalkan bagiku. Damai sejahtera diberikan padaku. Dan apa yang Tuhan berikan padaku tak seperti yang diberikan dunia. Takkan pernah aku takut lagi, karena Tuhan bersamaku. Karena Tuhan bersamaku. Karena Tuhan bersamaku. Adik-adik, kakak mau cerita nih. Jadi, ada teman kakak yang merasa bosan sekali. Bahkan dia suka marah-marah ketika di rumah. Karena katanya kan selama masa pandemi ini nggak boleh keluar rumah. Makan di rumah, nonton YouTube di rumah. Bahkan sekolah pun harus di rumah. Jadi dia merasa bosan sekali. Yuk kita lihat yuk, kenapa ya teman kakak ini? Shalom. Hai kak. Halo, Dek. Kamu kenapa kok cemberut? Aduh, aku pusing kak. Pusing Guru apa? aku ngasih tugas banyak banget. Banyak ya? Iya kak. Terus aku tuh sekarang jadi bosen karena nggak bisa kemana-mana, di rumah terus. Loh, jangan bosan-bosan. Kita itu bersyukur karena kita di rumah. Tapi kan kak, aku tuh pengen ketemu teman-temanku, ketemu guru aku, bisa jalan-jalan di luar. Gak di rumah terus, aku tuh bosen kak, nggak ngapa-ngapain. Cuman setiap hari di rumah, apa-apa di rumah. Sekolah pun di rumah, kan bosan kak. Ya sih kakak ngerti, tapi adik juga harus bersyukur karena adik terhindar dari virus corona. Iya sih kak. Hmm, Tapi nggak asik, nggak rame, nggak ada teman-teman aku. Adik, kamu tuh harus sabar karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk bersabar dalam segala hal. Oke? Iya kak, iya ya. Jadi sekarang aku harus bersabar nih, Hmm, supaya aku nanti suatu saat bisa main-main lagi sama teman-teman aku. iya. Dan jangan lupa untuk terus doakan teman-teman adik yang ada di luar sana. Mungkin mereka sedang melawan sama orang tua suruh mereka untuk jangan bermain di luar karena ada virus corona, tapi mereka tetap saja bermain di luar. Nah, adik kan berbeda, adik taat pada orang tua kan. Iya kak, Iya. benar. Aku tuh anak yang taat. Nah, anak yang baik harus dengar-dengaran sama orang tua. Mama kan bilang untuk
tidak keluar rumah karena lagi pandemi. Iya Kak. Iya, jadi jangan lupa ya doakan teman-temannya supaya mereka terhindar dari virus corona. Oke deh Kak, kalau gitu mulai sekarang aku nggak mau bersungut-sungut lagi. Aku mau sabar supaya nanti aku bisa ketemu sama teman-teman aku bisa main sama mereka, dan juga aku mau mendoakan mereka supaya mereka juga terhindar dari virus corona deh. Ya, doakan juga supaya negeri kita dipulihkan dari virus corona. Oke Kak. Iya, supaya bisa bermain lagi dengan teman-teman biar kita belajar offline kembali. Oke Kak. Oke, semangat ya. Iya Jangan Kak. sedih-sedih dan jangan bosan-bosan lagi. Iya, janji aku nggak sedih-sedih lagi dan aku akan sabar. Shalom adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya? Aku harap adik-adik sehat dan bahagia. Adik-adik, kakak mau membagikan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa terhadap kehidupan kami. Kami sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik tahu nggak apa itu bosan? Jadi bosan itu seperti ini, dan ini. Adik kakak kemarin juga cerita sama kakak. Dia bilang, kakak, aku merasa bosan sekali. Aku harus belajar di rumah, bermain di rumah, semuanya di rumah. Menyebalkan sekali. Sebenarnya kakak juga merasakan hal yang sama. Tapi kakak diingatkan oleh firman Tuhan dari salah satu buah roh, yaitu kesabaran. Apa adik-adik? Ya, kesabaran. Tidak hanya itu adik-adik. Rasul Paulus juga mengajarkan kita semua di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, yaitu kasih itu sabar. Adik-adik, kakak juga punya cerita tentang seorang anak laki-laki yang sangat disayang oleh ayahnya. Namun, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Saking bencinya, ia sampai dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak. Kira-kira siapa ya? Ya, betul. Dia adalah Yusuf. Yusuf merupakan anak kesayangan dari Yakub. Saking sayangnya, Yakub sampai membuatkan jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Melihat hal tersebut, saudara-saudara Yusuf makin benci kepada Yusuf. Saking bencinya, saudara-saudara Yusuf berunding untuk berusaha menyingkirkan dia. Yusuf pun dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Di Mesir, kehidupan Yusuf tidak berjalan baik-baik saja. Banyak sekali pencobaan yang dihadapi Yusuf. Bahkan, dia dituduh melakukan hal yang jahat. Jahat sekali, bukan? Namun, Tuhan tidak tinggal diam. Dengan cara Tuhan mengangkat Yusuf dan menjadikan Yusuf salah satu dari orang penting di Mesir. Dan ketika saudara-saudara Yusuf meminta bantuan kepada Yusuf, dia tidak mendendam. Dia tetap menerima saudara-saudaranya. Nah adik-adik, Yusuf yang dahulu merasakan kenyamanan di rumah bersama ayahnya, dipaksa harus keluar dan menjauh dari ayahnya yang sangat dicintai. Walaupun begitu, ia tetap sabar walaupun cobaan datang lagi dan lagi. Nah adik-adik, gak jauh beda kan dengan kita? Mungkin kita sekarang rindu untuk bertemu dengan teman-teman, bermain bersama dengan teman-teman, bahkan jalan-jalan dengan mama di mall. Namun kita harus tetap bersabar. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus terpaksa belajar di rumah, bermain di rumah, tetap di rumah. Karena itu semua untuk kebaikan kita. Ketika kita dilarang keluar rumah, kita tidak boleh marah ya. Itu semua dilakukan orang tua kita karena orang tua kita sayang kepada kita. Ketika kita dilarang oleh orang tua kita harus tetap patuh dan tidak boleh marah ya. Kita harus tetap bersuka cita, bersyukur, dan tidak bersungut-sungut walaupun kita harus tetap tinggal di rumah. Oke adik-adik, cerita Kak Reno sampai di sini ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau gak penting-penting amat, jangan keluar-keluar. Tetap di rumah. Nah, sekarang Kak Reno mau menutup cerita firman Tuhan kita ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Kami belajar untuk tetap patuh dan tetap bersabar walaupun di tengah berbagai pencobaan. Terima kasih Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan kita yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kasih itu sabar. Sekali lagi adik-adik, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4a. Kasih itu sabar. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan berdoa. Kak Fida akan memimpinnya di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Biarlah kami bisa menjadi pribadi yang sabar dalam menghadapi segala situasi. Dan Tuhan, meskipun kami harus selalu stay di rumah, tapi biarlah sukacita yang dari Tuhan itu selalu menyertai kami. Kami juga menyerahkan setiap pemerintah kami dalam kepemimpinan mereka, supaya mereka juga bijaksana dalam memimpin. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang memulihkan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan yang hanya daripada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, ibadah kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Bahkan kita juga telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, kita hari ini belajar untuk memiliki kasih yang sabar. Meskipun kita bosan di rumah, tetapi kita percaya kalau Tuhan senantiasa menjaga kita. Kita mau memuji Tuhan kembali, kita mau pujikan di rumah saja. Main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun
kita telah memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan boleh menolong dan menjaga ibadah kami. Kami boleh memuji Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya ibadah hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan lupa ya adik-adik, ketemu lagi minggu depan di ibadah Galeri Bible Kids setiap hari Minggu pukul 4 sore. Bye-bye. Harusnya ku